Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bil khair wa ustazah. Alhamdulillah ustazah bil khair. Nah, sebelum memulai pelajaran, ustazah mau anak-anak ustazah semuanya menerapkan adab-adab menuntut ilmunya. Ista'iddu. Baik. Masya Allah. Nah, pada pertemuan kali ini, anak-anak ustazah, kita akan mempelajari sebuah bencana alam yang kata Rasulullah ini menjadi salah satu tanda datangnya hari kiamat. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa. Ustazah, gempa itu apa? Nah, gempa bumi adalah sebuah goncangan atau getaran yang berada di bumi. Nah, gempa bumi ini disebabkan oleh goncangan yang ada di lapisan bumi. Jadi anak-anak ustazah, gempa bumi itu dibagi dua. Ada yang gempa bumi vulkanik, ada yang namanya gempa bumi tektonik. Kalau gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Kalau gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan lapisan bumi. Nah, selain yang ustazah jelaskan tadi, gempa bumi juga sebagai bentuk teguran dari Allah agar manusia menjauhi maksiat dan agar manusia kembali bertaubat kepada Allah. Ustazah, kapan gempa itu terjadi? Manusia tidak ada yang tahu kapan terjadinya gempa karena gempa datangnya tiba-tiba. Tapi manusia dapat menciptakan sebuah alat yang bernama seismometer yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Ustazah, dampak gempa itu apa saja? Nah, gempa dapat membuat jalan-jalan atau tanah-tanah menjadi retak dan terbelah. Nah, terus juga gempa dapat membuat pohon-pohon yang tinggi dan kuat bisa langsung roboh, jatuh. Juga gempa dapat membuat bangunan-bangunan yang kokoh dan tinggi yang butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dalam membuatnya bisa langsung roboh seketika itu juga. Ustazah, adab ketika gempa itu apaan? Adab-adab ketika terjadi gempa. Yang pertama, bertaubat kepada Allah. Pernah terjadi gempa di kota Madinah di zaman Umar bin Khattab. Maka Umar berceramah, "Wahai manusia, apa yang kalian lakukan? Betapa cepatnya maksiat yang kalian lakukan. Jika terjadi gempa bumi lagi, kalian tidak akan menemuiku lagi di Madinah." Yang kedua, banyak berzikir, berdoa, dan beristighfar. Imam Syafi'i mengatakan, obat yang paling mujarab untuk mengobati bencana adalah memperbanyak tasbih. Yang ketiga, banyak beramal salih. Karena penyebab terjadinya gempa adalah banyaknya maksiat, maka hendaknya hal itu dihilangkan dengan cara banyak beramal salih. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh anak-anak ustazah ketika terjadi gempa. Yang pertama, takbir dan beristighfar, bukan teriak-teriak. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Yang kedua, keluar dan mencari tempat lapang.
Yang ketiga, beramal soleh dan membantu orang lain. Nah, anak-anak ustazah, tadi adalah adab-adab yang sudah ustazah terangkan. Maka semoga anak-anak ustazah bisa memahami ilmu yang ustazah berikan, dan semoga Allah melindungi kita dari bencana gempa bumi tersebut. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi